Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Berjumpa kembali bersama saya dalam mata pelajaran Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial hari ini. Pada kesempatan ini, kita akan mengupas lebih mendalam tentang apa itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang, maka mari pada kesempatan ini kita kenalan terlebih dahulu dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Apa itu proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial? Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial merupakan integrasi antara social science dan natural science. Segala aspek kehidupan bersosial dalam kebinekaan, keberagaman agama, dan saling gotong royong tercakup dalam social science. Interaksi antara manusia dan alam, serta melihat berbagai fenomena yang terjadi dengan alam dapat dijelaskan secara logis dan ilmiah dengan natural science, sehingga kita mampu memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dengan arif dan bijaksana. Apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial ini? Mata pelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial memiliki objek kajian berupa benda konkret dan fenomena sosial yang terdapat di alam dan dikembangkan berdasarkan pengalaman empirik, yaitu pengalaman nyata yang dirasakan oleh setiap orang dan memiliki langkah-langkah sistematis serta menggunakan cara berpikir yang logis. Apa saja yang menjadi aspek dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial ini? Ketika kalian belajar tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial ini, kalian akan mempelajari aspek-aspek yang terdapat dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di antaranya, yang pertama, kalian akan mempelajari aspek IPAS, yaitu berupa makhluk hidup dan lingkungannya. Pada aspek ini meliputi keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan yang saling bergantung satu dengan yang lain dan terhadap lingkungannya, baik berupa tanah, air, dan energi. Hubungan makhluk hidup dan lingkungannya ini dapat digambarkan sebagai individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Aspek yang kedua yaitu zat dan perubahannya. Aspek ini meliputi dasar-dasar besaran dan pengukuran, sifat zat yang dibedakan secara kimia dan fisika, ciri-ciri dari perubahan zat secara fisika dan kimia, serta penggolongan zat menjadi unsur, senyawa, dan campuran, serta cara pemisahan campuran yang bermanfaat secara ekonomis. Aspek yang ketiga yaitu energi dan perubahannya. Aspek energi dan perubahannya mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan sebuah benda untuk melakukan usaha. Energi dan perubahannya meliputi perubahan energi kimia, listrik, kalor, dan mekanik, serta energi terbarukan. Aspek yang keempat yaitu bumi dan antariksa. Aspek bumi dan antariksa ini berkaitan dengan materi gravitasi universal dan hukum-hukum gravitasi yang berlaku. Struktur bumi yang terdiri dari interior bumi, litosfer, lempeng tektonik, dan gempa bumi. Struktur bumi meliputi hidrosfer, atmosfer, dan medan magnet bumi. Materi ini juga mencakup iklim, cuaca, musim, perubahan iklim, serta mitigasi bencana. Aspek berikutnya yaitu keuangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Aspek ini berkaitan dengan pemahaman terhadap kondisi sosial dan lingkungan alam dalam konteks lokal dan regional, nasional, hingga global. Selain itu, aspek ini juga terkait pengaruhnya terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Mempelajari konektivitas dan interaksi tersebut untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Berikutnya,
Kalian juga akan mempelajari aspek interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial, dan dinamika sosial. Aspek ini berkaitan dengan pembentukan identitas diri, merefleksikan keberadaan diri di tengah keberagaman dan kelompok yang berbeda-beda, serta mempelajari dan menjalankan peran sebagai warga Indonesia dan bagian dari warga dunia. Kemudian yang berikutnya, kalian juga akan mempelajari aspek perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Aspek ini berkaitan tentang peran diri, masyarakat, serta negara dalam memenuhi kebutuhan bersama, menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan, permintaan, penawaran, harga pasar, serta inflasi, mengidentifikasi peran lembaga keuangan, nilai, serta fungsi uang. Aspek ini juga mendeskripsikan pengelolaan sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran keuangan keluarga, perusahaan, serta negara. Aspek ini menjadi salah satu ruang bagi kalian agar cakap dalam hal literasi finansial sehingga dapat memberikan kontribusi ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup di tingkat lokal namun dalam perspektif global. Setelah kalian mengetahui aspek-aspek yang terdapat dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial, alangkah lebih baiknya jika kalian juga memahami apa itu keterampilan proses sains. Keterampilan proses sains ini harus dimiliki seseorang yang ingin mempelajari sains karena diharapkan dapat digunakan untuk melatih keterampilan proses yang dimiliki sehingga akan terbentuk suatu sikap ilmiah dalam menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan di alam. Adapun keterampilan proses sains tersebut terdiri dari yang pertama melakukan observasi. Observasi adalah keterampilan dalam mengamati objek dan fenomena melalui panca indera, yaitu melihat, menyentuh, mengecap, mendengar, dan membau. Observasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu seperti penggaris, mikroskop, termometer, lup, dan neraca. Hasil observasi dapat ditampilkan dalam bentuk gambar, bagan, tabel, grafik, bahkan bisa dideskripsikan atau diberikan penjelasan. Keterampilan proses yang kedua yaitu menafsirkan. Menafsirkan merupakan kemampuan dalam memberi arti atau menginterpretasikan suatu gejala-gejala atau kejadian berdasarkan kejadian lainnya. Dalam memberikan penafsiran, hendaknya memiliki acuan dan patokan. Acuan tersebut berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan pola yang sudah terjadi. Berikut saya berikan contoh cara menafsirkan. Misal terjadi suatu gejala, sebelum air sungai tercemar limbah pabrik, populasi ikan adalah 50 ekor. Kemudian ketika air sungai tercemar limbah pabrik, populasinya menjadi 25 ekor. Maka dari gejala tersebut dapat dibuatkan penafsiran terjadi penurunan populasi ikan sebesar 50% yang kemungkinan diakibatkan oleh air sungai yang tercemar limbah pabrik. Berikutnya keterampilan proses yang selanjutnya yaitu memprediksi. Memprediksi berarti memperkirakan suatu kejadian di masa yang akan datang berdasarkan pola yang pernah terjadi sebelumnya pada kondisi yang sama. Contoh cara memprediksi misalnya terjadi suatu kondisi matahari, bumi, dan bulan berada pada suatu garis lurus. Bumi terletak di antara matahari dan bulan. Maka dari kondisi tersebut dapat dibuat prediksi akan terjadi gerhana bulan. Nah, selanjutnya yaitu mengidentifikasi variabel. Variabel adalah sesuatu yang menjadi pusat atau fokus perhatian yang memberikan pengaruh dan memiliki nilai sehingga dapat berubah. Variabel dapat disebut juga sebagai peubah. Variabel merupakan objek penelitian yang dapat menentukan hasil penelitian. Ada beberapa macam variabel, yaitu diantaranya yang pertama, variabel manipulasi atau bebas.
yaitu variabel yang sengaja dapat diubah dan dimanipulasi oleh peneliti. Variabel manipulasi sengaja dibuat bervariasi oleh peneliti. Yang kedua, ada yang disebut dengan variabel respon atau terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel manipulasi. Ketika variabel manipulasi berubah, maka variabel respon pun akan ikut berubah. Yang terakhir, ada yang disebut dengan variabel kontrol atau pengendali, yaitu variabel yang berada di luar variabel manipulasi dan variabel respon. Variabel ini dibuat sama dan terkendali agar tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian. Berikut saya berikan contoh bagaimana cara mengidentifikasi variabel. Misal, kita ingin meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung. Kita harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut, seperti cahaya, air, tanah, suhu, dan kelembapan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi dan mengubah pertumbuhan tanaman jagung sehingga dianggap sebagai variabel dalam penelitian. Selanjutnya, kita dapat memilih faktor yang dibuat bervariasi sehingga dapat diukur perubahannya. Misal, kita pilih cahaya. Dalam hal ini, cahaya merupakan variabel manipulasi. Cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung, sehingga pertumbuhan tanaman jagung merupakan variabel respon. Faktor pertumbuhan selain cahaya seperti air, tanah, suhu, dan kelembapan harus dibuat tetap atau tidak berubah agar tidak ikut mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, faktor selain cahaya tersebut merupakan variabel kontrol atau variabel pengendali. Keterampilan proses yang terakhir yaitu mengkomunikasikan hasil. Ketika seseorang mengkomunikasikan hasil penelitian, maka ia harus menyampaikan dengan jelas, tepat, dan tanpa menimbulkan ambigu. Mengkomunikasikan hasil dapat melalui lisan maupun tulisan. Melalui lisan misalnya dalam presentasi, diskusi, atau seminar ilmiah. Sedangkan melalui tulisan misalnya bisa dalam bentuk makalah, laporan penelitian, ataupun dalam sebuah jurnal. Dalam mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial ini, kalian tentu akan memerlukan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di alam. Metode tersebut yang kita gunakan yaitu metode ilmiah. Metode ilmiah ini merupakan langkah-langkah sistematis dan teratur yang digunakan dalam rangka mencari kebenaran ilmu pengetahuan. Metode ilmiah diperlukan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian itu sendiri dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada yang disebut dengan penelitian kualitatif dan ada juga yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan alat indera tanpa mengacu pada satuan pengukuran baku. Data yang didapat dari penelitian kualitatif berupa deskripsi atau penjelasan mengenai suatu keadaan atau kejadian. Contoh, untuk penelitian kualitatif, penelitian mengenai suatu struktur morfologi bunga kembang sepatu. Maka data yang didapat berupa deskripsi sebagai berikut. Bunga kembang sepatu merupakan bunga lengkap karena memiliki mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Mahkota bunga berwarna merah, bentuk bunga seperti trompet. Kemudian yang kedua ada pula yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang dilakukan menggunakan alat ukur dan mengacu pada satuan pengukuran baku. Data yang didapat dari penelitian kuantitatif berupa angka atau jumlah. Misal, untuk penelitian kuantitatif ini, kita melakukan penelitian mengenai pertumbuhan tanaman kembang sepatu per hari. Maka data yang kita dapat adalah data pertambahan panjang batang dari hari ke
hari. Datanya ini yang kita peroleh nanti berupa angka pertambahan panjang batang dari setiap harinya. Nah, untuk metode ilmiah ini ada beberapa langkah sistematis yang harus kalian lakukan. Di antaranya yang pertama dalam langkah metode ilmiah itu yaitu menyusun rumusan masalah. Ketika seseorang ingin meneliti atau mencari jawaban, terlebih dahulu ia akan menemukan masalah. Masalah tersebut dapat ditemukan dari lingkungan sekitar, baik makhluk hidup maupun dari benda mati. Setelah menemukan masalah, maka masalah tersebut kemudian dirumuskan. Dan dalam merumuskan masalah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, masalah menyatakan adanya keterkaitan antara beberapa variabel atau lebih. Hubungan itu dapat berupa pengaruh, perbedaan, atau perbandingan antar variabel, baik variabel manipulasi, variabel respon, maupun variabel kontrol. Masalah tersebut merupakan masalah yang dapat diuji dan dapat dipecahkan. Kemudian masalah ini disusun dalam bentuk pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Pertanyaan dibuat dengan diawali oleh kata tanya dan diakhiri oleh tanda tanya. Misal, berikut ini akan saya berikan contoh cara merumuskan masalah. Misalnya di suatu sungai yang tercemar limbah pabrik, hari demi hari ikan-ikan yang hidup di sungai tersebut populasinya berkurang. Dari masalah tersebut kita dapat melihat beberapa hal penting yang dapat kita teliti, antara lain limbah pabrik dan populasi ikan. Setelah itu kita dapat menemukan variabel yang terdapat di dalamnya. Limbah pabrik merupakan variabel manipulasi atau variabel bebas karena ia dapat mempengaruhi populasi ikan di sungai. Dalam penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh limbah pabrik tersebut terhadap populasi ikan di sungai, kita dapat memanipulasi jumlah limbah yang mencemari air sungai tersebut. Populasi ikan merupakan variabel respon atau terikat karena perubahannya dipengaruhi oleh limbah pabrik yang merupakan variabel manipulasi atau bebas. Setelah menentukan variabel, maka kita dapat merumuskan masalah di atas sebagai berikut. Apakah terdapat pengaruh limbah pabrik terhadap populasi ikan di sungai? Nah, apakah ini merupakan kata tanya? Kemudian terdapat pengaruh ini menyatakan keterkaitan. Kemudian limbah pabrik itu merupakan variabel manipulasi terhadap populasi ikan di sungai, itu merupakan variabel terikat. Langkah metode ilmiah selanjutnya yaitu pengkajian pustaka atau disebut juga dengan menyusun kerangka teori. Setelah menemukan dan merumuskan masalah, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan keterangan-keterangan dan informasi baik secara teori maupun data-data fakta di lapangan yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi. Hal ini dilakukan sebagai modal dalam menyusun dugaan sementara terhadap permasalahan yang terjadi. Keterangan-keterangan atau informasi tersebut dapat diambil dari buku berupa teori mengenai variabel-variabel yang menjadi permasalahan, internet, atau jurnal penelitian. Dari keterangan-keterangan dan informasi tersebut diperoleh penjelasan sementara terhadap permasalahan yang terjadi. Kemudian langkah berikutnya yaitu menyusun atau merumuskan hipotesis. Nah, ketika kita merumuskan pertanyaan, maka sebenarnya sudah terlintas jawabannya di dalam pikiran kita. Tapi jawaban tersebut masih bersifat meragukan dan sementara karena belum dibuktikan melalui eksperimen atau percobaan. Jawaban sementara itulah yang dinamakan dengan hipotesis. Hipotesis masih perlu dicari kebenarannya. Dalam merumuskan hipotesis ini, hendaknya harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, hipotesis itu ditulis dalam pernyataan.
Kemudian hipotesis itu harus sederhana dan jelas, mengandung variabel-variabel yang menjadi perhatian, kemudian berdasarkan keterangan-keterangan atau informasi yang dikaji baik dari sumber bacaan maupun fakta. Dalam hal ini ada dua jenis hipotesis, yaitu ada yang disebut dengan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol ini merupakan jawaban sementara yang menyatakan tidak ada pengaruh antar variabel. Dan hipotesis alternatif merupakan jawaban sementara yang menyatakan ada hubungan antar variabel. Hipotesis nol berlawanan dengan hipotesis alternatif. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dari rumusan masalah sebelumnya dapat kita buatkan hipotesisnya sebagai berikut. Hipotesis nolnya, tidak ada pengaruh limbah pabrik terhadap populasi ikan di sungai, dan hipotesis alternatifnya ada pengaruh limbah pabrik terhadap populasi ikan di sungai. Setelah merumuskan hipotesis, maka langkah selanjutnya dalam metode ilmiah ini adalah mengumpulkan data atau melakukan eksperimen. Setelah merumuskan hipotesis, maka untuk membuktikan kebenaran hipotesis tersebut, maka kita membuktikannya dengan melakukan pengumpulan data atau melakukan eksperimen. Berdasarkan masalah yang sudah kita tentukan sebelumnya, eksperimen atau pengumpulan data yang dapat kita lakukan adalah dengan memberi perlakuan pada populasi ikan berupa mengalirkan air limbah sedikit demi sedikit sesuai kehendak dari peneliti. Hal ini dilakukan untuk melihat adakah pengaruh limbah pabrik terhadap populasi ikan. Nah, selanjutnya setelah kita mengumpulkan data, maka kita menguji hipotesis atau mengolah dan menganalisis data yang kita peroleh. Nah, dari data yang diambil pada saat penelitian, maka kita harus mengolah dan menganalisis data tersebut. Data dibuat sederhana untuk melihat keterkaitan antar variabel. Data ini dikelompokkan disesuaikan dengan sifat dan jenisnya. Data dapat diolah dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Setelah itu, data tersebut kita analisis dan kita bahas serta disesuaikan dengan kerangka teori atau kajian pustaka yang telah kita buat sebelumnya untuk mencari kebenaran. Apakah hipotesis yang telah kita dapat sesuai dengan data eksperimen atau tidak? Nah, ini beberapa contoh dari analisis atau pembahasan untuk permasalahan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Berdasarkan data tersebut, tampak bahwa populasi ikan menurun karena limbah pabrik yang mencemari air. Semakin banyak volume limbah pabrik yang dialirkan, maka populasi ikan akan menurun seiring dengan bertambahnya volume limbah pabrik yang mencemari air. Hal ini menunjukkan bahwa limbah pabrik mempengaruhi populasi ikan. Langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ini kita dapat dari data hasil eksperimen. Ada dua kemungkinan kesimpulan, yaitu hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Hipotesis diterima jika hasil eksperimen atau hasil pengumpulan data sesuai dengan hipotesis, yaitu ada keterkaitan antar variabel. Hipotesis ditolak jika hasil eksperimen atau pengumpulan data tadi tidak sesuai dengan hipotesis dan tidak ada keterkaitan antar variabel. Maka dari permasalahan yang sudah kita tentukan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan terdapat pengaruh limbah pabrik terhadap populasi ikan di sungai. Agar yang kita teliti dapat diketahui dan diakui oleh orang lain, maka akan sangat penting sekali bagi kita untuk mengkomunikasikan hasil penelitian atau mempublikasikan hasil penelitian. Mengkomunikasikan hasil penelitian ini merupakan langkah yang paling akhir dari metode ilmiah. Nah,
Untuk publikasi hasil ini dapat dilakukan dengan menyusun laporan hasil penelitian atau laporan ilmiah atau menerbitkannya dalam jurnal penelitian atau koran sekolah. Nah, adapun susunan laporan ilmiah secara umum dan sederhana itu harus terdiri dari judul, tujuan, rumusan masalah, kajian pustaka, hipotesis, metode penelitian yang kita gunakan, apakah metode penelitian kuantitatif atau metode penelitian kualitatif. Kemudian ada pengumpulan data, pengujian hipotesis atau analisis data, dan yang terakhir ditarik kesimpulan. Baik anak-anakku, demikian yang bisa Ibu sampaikan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial hari ini. Semoga dengan kalian telah mengenal lebih dekat apa itu ilmu pengetahuan alam dan sosial, kalian pun akan semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.